Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai konsep turunan fungsi. Oke, apa sih turunan fungsi itu? Silahkan kalian cari tahu ya, kalian baca-baca terlebih dahulu modul yang sudah Ibu berikan. Di sini Ibu akan langsung menyampaikan ke inti materinya saja, oke? Langsung saja di sini. Misalkan f adalah fungsi kontinu bernilai real dan titik p x1, y1 pada kurva f. Gradien garis singgung di titik p dalam kurung x1, y1 adalah limit gradien garis sekan di titik p dalam kurung x1, y1. Ditulis mgs. Kemudian sama dengan limit delta x mendekati 0, yaitu f dalam kurung x1 plus delta x min f x1 per delta x jika limitnya ada. Langsung ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Tentukan gradien garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 4 di titik 2,6. Jawab. Oke, di rumusnya, kita lihat dulu kembali ke rumusnya. Yang perlu kita cari adalah nilai f dalam kurung x1 plus delta x dan nilai min f x1. Nah, sedangkan pada soal di sini kita sudah memiliki nilai titik di sini ya, di titik 2,6, berarti di sini x-nya 2 dan y-nya 6. Langsung saja kita cari yang pertama dulu, yaitu yang f dalam kurung x1. Nah, f dalam kurung x1 di sini karena nilai x1-nya adalah 2, maka setiap nilai x yang ada dalam fungsi ini kita substitusi dengan nilai 2. Ya, jadi seperti ini. F dalam kurung 2 sama dengan 2 kuadrat, karena di sini x kuadrat, kemudian ditambah 3 dikali 2 karena 3x ya. Kemudian dikurangi 4, sehingga kita peroleh 2 kuadrat itu sama dengan 4, kemudian 3 dikali 2 itu sama dengan 6, dan min 4-nya tetap. Sehingga kita peroleh nilainya 6 ya, karena 4 dikurangi 4 itu habis, kita peroleh nilai 6. Oke, di sini kita sudah memperoleh nilai fx-nya. Kita sudah dapat nilai fx-nya, yaitu 6. Selanjutnya kita cari nilai f dalam kurung x1 plus delta x. Nah, seperti tadi kita sudah mengetahui bahwa nilai x1-nya itu adalah 2, maka fungsinya setiap variabel x kita substitusi dengan nilai 2 plus delta x. Nah, yang pertama itu adalah x kuadrat. X kuadrat, jadi kalau kita substitusi nilai 2 plus delta x, hasilnya seperti ini ya. Jadi 2 plus delta x dikuadratkan, kemudian ditambah 3x, x-nya kita ganti dengan nilai 2 plus delta x, maka diperoleh 3 dalam kurung 2 plus delta x, kemudian dikurangi 4, tetap kita kurangi 4. Kita kuadratkan 2 plus delta x-nya. 2 dikuadratkan hasilnya 4, ya kan? Kemudian 2 dikali delta x dikalikan 2, kita peroleh nilai 4 delta x. Kemudian delta x dikuadratkan hasilnya delta x kuadrat. Selanjutnya 3 dikali 2 yaitu hasilnya 6, kemudian 3 dikali delta x hasilnya 3 delta x dan min 4. Nah, kita cari variabelnya yang sama, kita bisa operasikan ya. 4, 6, dan min 4, kita bisa operasikan sehingga kita peroleh nilainya 6. Karena 4 min 4 itu habis ya. Kemudian 4 delta x ditambah dengan 3 delta x, kita peroleh nilai 7 delta x. Dan delta x kuadratnya tetap ya, karena dia cuma satu yang variabelnya x kuadrat. Nah, di sini kita sudah peroleh ya nilai fx1-nya dan f dalam kurung x1 plus delta x-nya. Maka di sini kita bisa langsung substitusikan ke nilai MPGS, atau M itu kan gradien persamaan garis singgung. Nah, rumusnya itu kan limit delta x mendekati 0, f dalam kurung x1 plus delta x dikurangi fx1 per delta x. Nah, maka rumusnya menjadi, karena x1-nya kita ketahui nilainya 2, maka di rumusnya bisa langsung kita tuliskan limit delta x mendekati 0, f dalam kurung 2 ditambah delta x
dikurangi F2 per delta X. Nah, kita kan sudah memperoleh tadi ya, kita sudah peroleh nilai dari F dalam kurung 2 plus delta X-nya ini, kita sudah peroleh nilainya ini, delta X kuadrat plus 7 delta X plus 6. Kita tuliskan di sini. Ya, kemudian nilai dari F2-nya itu kan 6 ya, jadi kita tuliskan 6 di sini. Langsung saja kita operasikan, 6 dikurangi 6 kan 0. Sehingga nilainya menjadi limit delta X mendekati 0, delta X kuadrat plus 7 delta X per delta X. Karena ini bentuknya penjumlahan, maka bisa kita pecah ya menjadi dua bagian. Yang pertama menjadi limit delta X mendekati 0, delta X kuadrat per delta X, ditambah limit delta X mendekati 0, 7 delta X per delta X. Ini bisa langsung kita coret ya, karena delta X kuadrat dibagi delta X, kita peroleh nilainya delta X. Kemudian yang 7 delta X per delta X, kita sama bisa coret juga delta X-nya, sehingga habis menjadi 7. Oke, karena di sini masih tersisa delta X, delta X, kita substitusikan delta X dengan 0. Maka kita peroleh nilainya seperti ini. Delta X-nya kita substitusi nilai 0, maka kita peroleh 0 plus 7. Karena di sini tinggal nilai 7 saja, tidak ada variabel delta X, maka kita tetap tulis 7. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 0 ditambah 7 sama dengan 7. Nah, jadi gradien garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 4 di titik 2,6 sama dengan 7. Nah, seperti itu ya. Di sini ada juga contoh soal yang kedua. Hampir sama, mirip-mirip. Kalian bisa pelajari karena tidak jauh beda dengan soal yang sebelumnya. Oke, jadi setelah itu kita perolehlah di sini diperoleh rangkuman yang A, yaitu definisi untuk mencari gradien atau kemiringan garis singgung adalah, nih, misalkan f adalah fungsi kontinu bernilai real dan titik P dalam kurung X1, Y1 pada kurva f. Gradien garis singgung di titik P dalam kurung X1, Y1 adalah limit gradien garis sekant di titik P X1, Y1. Nah, nilai rumusnya yaitu limit delta X mendekati 0, F dalam kurung delta X plus, F dalam kurung X1 plus delta X dikurangi F X1 per delta X. Nah, kemudian yang B, rumus untuk mencari persamaan garis singgung kurva, yaitu Y min Y1 sama dengan MPGS dalam kurung X min X1. Nah, jika nanti dalam soal ditanyakan persamaan garis singgung kurvanya, kita tinggal substitusikan nilai Y1 dengan X1 yang terdapat di soal, biasanya sudah diketahui ya. Kemudian kita substitusikan ini MPGS-nya atau gradiennya. Nah, gradiennya kan kita peroleh dari cara yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, yang di atas seperti ini. Ini gradiennya. Tinggal disubstitusikan di soal, maka kita peroleh persamaan garis singgung kurvanya. Ya, demikian tadi penjelasan dari Ibu. Apabila terdapat pertanyaan atau ada yang belum paham, silahkan sampaikan atau japri langsung juga boleh. Setelah kalian paham, langsung saja kalian kerjakan latihan soalnya ya. Latihan soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, selamat mengerjakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.